Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk menerima hari Sabat yang suci ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami akan membawakan satu ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9 yang berjudul Gereja dan Pendidikan di dalam pendalaman Jumat tanggal 27 November 2020. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Syukur terima kasih ya Tuhan, pagi malam hari ini kami masih bisa menerima hari Sabat-Mu yang suci dengan selamat karena kasih dan kemurahan Tuhan belaka. Sertai pelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang percaya. Terima kasih Bapa, mengampuni semua dosa kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita yaitu pelajaran yang ke-9 pada triwulan ini yang berjudul Gereja dan Pendidikan. 6 hari lamanya kita sudah mendengarkan rincian-rincian daripada pelajaran ini, sehingga pada saat ini saya pun akan mengulang kembali sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa poin di dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, gereja tempat pendidikan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengertian akan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Pendidikan Kristen yang sejati ialah mengikuti teladan Tuhan dalam menghadapi orang lain, seperti Tuhan menghadapi orang lemah dan berdosa, sampai dia mati di kayu salib demi orang berdosa. Jika tidak, maka pendidikan itu adalah sia-sia, tidak ada artinya. Dipanggil untuk sebagai terang. Pertama, jika kita melihat semua penderitaan, kesusahan, perlakuan kejahatan, dan lain-lain, hendaklah kita bisa menjadi penolong dan penghibur bagi mereka. Kita menjadi terang bagi mereka. Dan yang kedua, mampu menyatakan keputusan yang bisa menyatakan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain dengan dasar firman Tuhan. Hidup sebagai murid. Yesus memanggil murid-murid untuk dilatih mempedulikan orang lain dan mengasihinya. Sebagai murid Yesus, kita harus menjadikan Yesus pusat, baik dalam persekutuan dan perbaktian kita. Dan sebagai murid, kita bukan hanya menghargai semua orang, tetapi juga menyediakan sarana untuk pertumbuhan rohani, untuk mengikuti Dia dalam tindakan, melayani mereka yang membutuhkan kabar baik atau Injil. Mencari kebenaran. Bagaimanakah orang mati? Kehebatan struktur tubuh yang ajaib ini, rahasia kekekalan, masalah-masalah kehidupan. Jangan pernah kehilangan rasa ingin belajar hal tersebut. Ini menyangkut doktrin-doktrin kita semua. Membagikan kehidupan kita. Kita harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pengajaran Tuhan, karena orang lain akan melihat melalui kehidupan kita sehari-hari. Inilah sedikit atau sekelumit ulasan kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kita masuk ke dalam pendalaman. Ada 4 poin yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Apa artinya ini? Kristus melawan atau menyangkal apa yang menjadi keinginan duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, ia berusaha mengubah haluan pekerjaan yang kita dilakukan pendidikan palsu. Yang telah dilakukan pendidikan palsu maksud saya. Dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, ia tidak mengadakan serangan langsung kepada
kesalahan orang banyak. Luar biasa Yesus di dalam khotbah di atas bukit itu bukan menempelak umatnya yang mempunyai pengajaran yang salah, melainkan dia memberi pelajaran yang kebalikan daripada dunia ini. Yang poin kedua, ia melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tetapi ia tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka telah ketahui, tanpa memperdebatkan pendapat mereka tentang kerajaan Allah. Ini sudah termasuk poin yang ketiga. Poin yang keempat atau yang terakhir, kebenaran yang diajarkannya tidak kurang pentingnya bagi kita daripada kepada orang banyak yang mengikuti dia. Kita tidak boleh lebih sedikit dari mereka perlu mempelajari dasar-dasar perintah kerajaan Allah. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 319. Nah, kita bisa mengambil satu kesimpulan di mana Yesus telah memberikan satu pelajaran, satu pendidikan yang sangat luar biasa, di mana dia mengajarkan bukan menempelak pengajaran dunia ini, melainkan dia memberi satu pelajaran yang begitu indah, rendah hati, sangat sederhana, karena kerajaan surga nanti akan mendapatkan satu pengajaran yang indah untuk mendapatkan satu kedamaian di dalam kehidupan. Namun bila mana kita mendengarkan pengajaran dari dunia, kita akan mendapatkan satu kesusahan, satu penderitaan, yang akhirnya kita tidak akan mendapatkan satu kedamaian sedikit pun di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu biarlah renungan pada malam hari ini, di dalam pembukaan hari Sabat yang suci, kita boleh renungkan bagaimana pengajaran yang sejati, yang daripada Tuhan yang harus kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh mendapatkan satu kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita boleh merasakan satu sukacita juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.